Philosophy of Marriage. Kita buka dengan dawuhnya Socrates ya. Ya. Oke. Yang pertama katanya Socrates, whether you will marry or not, you will regret. Jadi anak-anak muda katanya Socrates, engkau menikah atau tidak menikah, engkau akan menyesal. Ya wis. Ya tentunya yang disesali beda ya. Itu dalam. Kamu silahkan berpikir sendiri. Begitu kamu nikah, nanti ada banyak hal yang hilang dan kamu sesali. Ngapain dulu nikah, sekarang nggak bisa. Nah itu masih ada banyak. Nggak nikah apalagi. Ketika kamu nggak nikah juga kamu akan menyesal. Jadi diawali dari kalimat ini, whether you will marry or not, you will regret. Tapi katanya Socrates, by all means marry. Tapi apapun yang terjadi, menikahlah. If you get a good wife, you will become happy. Kalau engkau dapat istri yang baik, engkau akan bahagia. If you get a bad one, kalau engkau dapat istri yang jelek, you will become a philosopher. Jadi kalau engkau dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Tenang aja. Kalau kamu, ini sebenarnya ini Socrates mengomentari hidupnya, pengalaman hidupnya. Dia punya istri namanya Xanthippe. Xanthippe itu cerewet. Pokoknya dia tiap hari diomeli terus Socrates itu di rumah. Karena Socrates ini mungkin tidak terlalu perhatian sama istrinya, sukanya diskusi, terus nongkrong sama teman-temannya di luar diskusi itu kan. Sampai ada cerita waktu Socrates diskusi di depan rumah sama temannya, saking jengkelnya istrinya disiram sama air panas. Nah, jadi tapi ya dari istri yang kayak gitu lahirnya Socrates. Iya. Jadi kalau kamu punya istri kayak gitu katanya Socrates, lo kan kamu jadi merenungi arti hidupmu. Ya, apa sih maknanya hidup ini? Kenapa kok nasibku kayak gini misalnya? Jadi kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Jadi by all means menikahlah. Katanya Socrates, kalau kamu dapat istri bahagia, dapat istri yang baik, kamu akan bahagia. Kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Oke, diuraikan agak detail oleh Maulana Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Katanya Jalaluddin Rumi, itu kebiasaan kita ini, siang dan malam engkau senantiasa berjuang, berusaha mengubah akhlak lawan jenismu, pasanganmu, untuk membersihkan ketidaksucian mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Lebih baik mensucikan dirimu sendiri melalui mereka daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu. Ubahlah dirimu sendiri melalui mereka. Temuilah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan, walaupun dari sudut pandangmu ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil. Jadi jangan salah katanya Jalaluddin Rumi, menghadapi pasanganmu. Orang itu biasanya hidup dengan ideal-idealnya, kemudian ingin memaksakan ideal itu pada pasangannya. Menurutku yang baik itu begini, kamu harus ikut kayak gitu. Menurutku yang baik itu begitu, kamu seyogianya seperti itu. Kita selalu begitu pinginnya. Jadi kita ingin mengubah pasangan kita. Katanya Jalaluddin Rumi, keliru cara berpikir begitu. Kita oleh Allah diberi pasangan itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita.
jadikan pasangan kita untuk menyucikan diri kita. Mungkin pasangan kita baik, jadikan itu pijakan, iya ya, harusnya aku lebih baik dari dia. Atau pasangan kita tidak cocok, ungkapan-ungkapan dirinya tidak sesuai dengan kita, itu adalah titik bijak pelajaran tanggung jawab kita untuk kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan dia. Jadi jangan dibalik. Katanya Jalaluddin Rumi, itulah itu kelanjutannya ya. Pada hakikat dari persoalan inilah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kerahiban dalam Islam, la rohbaniyata fil Islam. Jalan para rahib adalah tinggal di pegunungan, lelaki hidup tanpa perempuan dan berpaling dari dunia. Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi kepada sang Nabi. Jalan apakah itu? Pernikahan. Agar kita dapat menanggung ujian kehidupan bersama dengan lawan jenis, mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka, agar mereka memperlakukan kita dengan keras dan dengan cara demikian memperhalus akhlak kita. Jadi katanya Jalaluddin Rumi justru sebaliknya, biarkan mereka keras ke kita kayak istrinya Sokrates tadi. Kita dimarahi tiap hari tidak apa-apa, kita akan jadi semakin bijaksana, semakin halus. Rahasianya di situ. Pak, saya ini ingin movie Pak, nanti kalau dapat pasangan yang sangat duniawi, cerewet, macam-macam, saya tidak jadi movie ini Pak, misalnya. Justru itu latihanmu. Itulah katanya Jalaluddin Rumi. Hadapi mereka. Yang perempuan mungkin ketemu suami yang kayak gimana, yang laki-laki ketemu istri kayak gimana, tidak cocok sama visimu. Ya itu ujianmu, perjuanganmu untuk membuat dirimu tangguh. Jadi disitulah rahasianya kenapa dalam Islam tidak boleh orang tidak menikah. Karena engkau bisa mendaki jalan spiritual lebih cepat bersama pasanganmu, tidak sendirian. Kalau pasanganmu baik, lebih enak bersama bareng-bareng mendaki jalan spiritual. Kalau pasanganmu ternyata keras, tidak cocok, dialah ujianmu untuk menghaluskan dirimu. Gitu. Karena pasangan itu kan cerminan kita sendiri sebenarnya. Biasanya kita menghadapi yang tidak cocok sama kita, kita berubah seperti dia. Menghadapi orang yang maki-maki kita, kita terus balik maki-maki dia juga. Kebalikannya, menghadapi orang yang benci ke kita, kita balik benci ke dia. Orang kan selalu begitu. Dan itulah ujiannya bersama pasangan. Jadi katanya Jalaluddin Rumi, enggak, menikahlah apapun yang terjadi, jangan jadi rohib, jangan jadi pendeta. Semoga di sini tidak ada ya yang tidak pengen nikah. Cita-citanya jadi pendeta berarti. Tapi jadikan itu pijakan untuk menaiki tangga spiritual. Ujiannya di situ. Kalau Jalaluddin Rumi kan mirip Sokrates tadi. Kalau Sokrates kan kalau kamu menikah minimal kan jadi filosof. Kalau ini jadi sufi kamu. Gitu. Mendaki jalan sufi lewat jalur pernikahan. Nah itu yang jarang diperhatikan orang. Makanya Rasulullah kan sering cerita ada sahabat yang cuek sama istrinya di masjid terus tidak pulang-pulang, kan malah dimarahi. Karena semuanya ada haknya, ada fungsinya. Punya istri juga dia punya hak. Yang di situ sebenarnya itulah tangga spiritual kita, pembersihan diri kita. Itu nasihatnya Jalaluddin Rumi.